Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Deadpool and Wolverine yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita mengenai upaya Deadpool yang ingin menyelamatkan universe-nya dari kehancuran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Deadpool and Wolverine. Di film keduanya setelah mengalahkan Cable, Deadpool atau yang memiliki nama asli Deadpool Wade Wilson menggunakan alat perjalanan waktu milik Cable untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua kesalahannya. Dengan alat itu dia juga bisa melakukan perjalanan antar universe dan menemui dirinya sendiri di multiverse lain. Deadpool lalu masuk ke dalam universe utama Marvel yaitu Earth 616 menemui Happy untuk mendaftar menjadi anggota Avengers. Karena dia habis diputus oleh pacarnya, Deadpool merasa kalau hidupnya tidak berguna. Dia ingin menjadi orang yang berguna, namun melihat tingkah Deadpool yang selalu bertindak semaunya sendiri, Happy menyebut kalau Deadpool belum pantas menjadi anggota Avengers. Setelah ditolak oleh Happy, Wade pun kembali ke universe-nya sendiri yaitu Earth 105. Untuk melanjutkan hidup, 6 tahun kemudian Wade kini berusaha menjadi manusia normal. Dia bekerja menjadi sales penjual mobil bersama sahabatnya Peter. Di sini Peter mencoba memberi semangat kepada Deadpool untuk kembali beraksi menjadi Deadpool. Namun Wade menolak. Dia berkata kalau dia sudah pensiun. Malam harinya saat kembali ke apartemennya, Wade merasa ada yang aneh dengan para pekerja di depan apartemennya itu. Deadpool kemudian dikejutkan oleh kemunculan semua sahabatnya yang diam-diam datang untuk merayakan ulang tahunnya. Di sini juga ada Vanessa, meskipun mereka sudah putus. Vanessa tetap menganggap Deadpool sebagai sahabat baiknya. Di tengah-tengah pesta ulang tahun, Wade mendengar seseorang mengetuk pintu. Setelah diperiksa ternyata yang datang adalah pasukan penjaga alur waktu dan multiverse yang disebut TVA. Deadpool pun diculik melalui portal masuk ke dalam kantor TVA. Di dalam kantor TVA, Deadpool bertemu dengan seorang petugas yang bernama Paradox. Deadpool pun bingung kenapa dia ditangkap. Apakah ini akibat dia menyalahgunakan mesin waktu milik Cable? Namun Paradox menjawab kalau penangkapan ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Paradox menjelaskan kalau Wade itu spesial, dia telah dipilih untuk melindungi Secret Timeline, yaitu universe utama Marvel Earth 616, bersama para anggota Avengers lainnya. Mendengar hal ini Deadpool pun langsung bersemangat, dia langsung setuju. Deadpool pun langsung ganti kostum. Setelah mengenakan kostum Deadpool dengan riang gembira, Deadpool kemudian bertanya, kapan dia bisa pulang memberitahu teman-temannya mengenai berita ini? Para Paradox pun menjelaskan kalau Deadpool tidak akan pernah bisa pulang ke universe-nya sendiri, karena sebentar lagi universe-nya akan musnah. Hal ini diakibatkan oleh tewasnya satu orang yang merupakan Anchor Being, yaitu orang atau entitas yang sangat penting di universe itu, sehingga jika entitas itu mati, maka seluruh universe-nya perlahan-lahan akan musnah. Deadpool pun bertanya memangnya siapa Anchor Being yang dimaksud. Paradox menjelaskan kalau Anchor Being yang dimaksud adalah Logan sang Wolverine yang telah tewas di saat menyelamatkan putri angkatnya yang bernama Laura. Setelah Anchor Being tewas, biasanya sebuah universe akan musnah dalam beberapa ribu tahun. Dan saat ini Paradox ditugaskan untuk mengawasi universe milik Deadpool sampai benar-benar musnah. Paradox yang tidak mau buang-buang waktu menunggu hingga ribuan tahun itu, lalu memberitahu kalau dia memiliki alat yang disebut Time Repair. Alat ciptaannya yang bisa memusnahkan suatu universe dengan sangat cepat. Dia telah memasang alat itu tepat di depan apartemen tempat tinggal Deadpool. Mendengar hal ini Deadpool pun emosi, dia tidak ingin teman-temannya dimusnahkan begitu saja. Paradox pun menjawab kalau itu semua tidak penting karena Deadpool akan bergabung di Secret Timeline, menjadi seorang pahlawan daripada di universe-nya sendiri, di mana dia tidak dianggap. Deadpool pun menolak mentah-mentah, dia lebih senang hidup bersama sahabat-sahabatnya. Dia lalu merebut alat portal milik Paradox untuk kembali ke universe asalnya. Deadpool mendatangi makam Logan untuk mencoba menghidupkannya kembali, namun ternyata Logan sudah menjadi tulang belulang. Deadpool kemudian dikepung oleh pasukan TVA. Dengan susah payah dia berhasil mengalahkan pasukan TVA itu sendirian. Deadpool kemudian menggunakan portal untuk mencari Wolverine di berbagai universe. Untuk menggantikan dari universe-nya yang telah mati, Deadpool menemui berbagai macam varian Logan, namun kebanyakan tidak sesuai harapan. Deadpool lalu masuk ke suatu universe dan melihat Logan yang sedang mabuk di dalam bar. Di universe ini semua orang menghina Logan dan menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Deadpool pun bingung karena di universe-nya Logan adalah pahlawan yang sangat dihormati. Deadpool lalu memaksa Logan itu untuk ikut dengannya, namun Logan itu hanya diam saja. Akibat kebanyakan minum, Logan pun akhirnya tumbang. Deadpool lalu membawa Logan memasuki portal menuju kantor TVA. Deadpool memperlihatkan Logan yang dia bawa di hadapan Paradox. Deadpool akan menggunakan Logan ini untuk menggantikan Logan dari universe-nya yang sudah tewas sebagai Anchor Being agar universe-nya tidak jadi musnah. Namun Paradox malah tertawa, karena Logan yang Deadpool bawa adalah Logan yang paling buruk.
Dari semua Logan di seluruh multiverse, Logan ini telah mengecewakan semua orang dari universe-nya. Lagian Paradox sudah melakukan pekerjaannya, yaitu menawari Deadpool untuk bergabung di Secret Timeline karena sebentar lagi universe-nya akan musnah. Paradox tetap bersikeras akan menghancurkan universe tempat Deadpool tinggal dengan alat Time Reaper-nya. Deadpool pun semakin emosi, dia menyuruh Paradox memberitahu atasannya kalau dia tidak akan tinggal dia melihat universe-nya dihancurkan. Mendengar hal ini, Paradox dan anak buahnya terlihat kebingungan. Ternyata Paradox dan anak buahnya menggunakan alat Time Reaper tanpa izin dari atasan mereka. Menyadari hal ini, Deadpool pun mengancam akan mengadukan apa yang dilakukan oleh Paradox ini kepada atasannya. Tiba-tiba Paradox mengirim Deadpool dan Wolverine ke dalam The Void. Di dalam The Void, Wolverine yang marah karena diseret secara paksa oleh Deadpool masuk ke dalam tempat-tempat yang aneh. Wolverine langsung menghajar Deadpool. Deadpool pun mencoba menjelaskan kalau dia membutuhkan bantuan Wolverine untuk menyelamatkan universe-nya. Namun Wolverine tidak peduli, dia menyuruh Deadpool untuk membawanya kembali ke tempat asalnya. Namun Deadpool tidak tahu bagaimana caranya, Wolverine pun melempar Deadpool. Deadpool yang marah langsung menembaki Wolverine, namun itu tidak berdampak apa-apa karena Wolverine bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Mereka berdua kemudian bertarung dengan sengit, mereka saling tusuk satu sama lain. Namun mereka tidak terluka karena mereka berdua sama-sama bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Di saat Wolverine akan memenggal Deadpool, Deadpool pun meminta maaf. Deadpool berkata kalau TVA memiliki alat-alat yang canggih, TVA bisa memperbaiki masa lalu yang buruk dari universe tempat asal Wolverine. Jika Wolverine mau membantunya, Deadpool berjanji akan membantu Wolverine memperbaiki masa lalunya. Wolverine pun menjadi tenang. Mereka berdua kemudian dipanggil oleh seseorang. Orang itu menyuruh Deadpool dan Wolverine berhenti berkelahi. Dia menunjukkan ada sekumpulan bandit yang dating. Orang itu adalah Johnny Storm, sang manusia api dari Fantastic 4. Sekumpulan bandit itu kemudian datang mengepung. Mereka salah satu bandit yang bernama Pyro berkata kalau bosnya yang bernama Cassandra akan sangat senang saat melihat dia berhasil menangkap Johnny dan salah satu varian Wolverine. Johnny kemudian terbang dan menembakkan api ke arah Pyro. Namun Pyro yang juga memiliki kekuatan api, dengan mudah menyerap api itu membuat Johnny menjadi lemas dan terjatuh. Salah satu bandit yang merupakan varian Sabretooth kemudian maju. Wolverine pun tidak gentar, dia langsung maju. Dengan mudah Wolverine langsung memenggal kepala Sabretooth. Pyro kemudian menggunakan magnet raksasa untuk menangkap Wolverine dan Deadpool. Di tengah perjalanan Wolverine bertanya kepada Johnny di mana mereka saat ini. Johnny memberitahu kalau saat ini mereka berada di The Void, yaitu tempat pembuangan sampah multiverse. Tempat di mana TVA membuang semua orang-orang yang mengacaukan multiverse. Di sini cepat atau lambat mereka juga akan musnah dimangsa oleh monster raksasa yang bernama Alioth. Semua orang di sini setiap hari melarikan diri dari kejaran Alioth. Banyak yang tidak berhasil. Johnny juga mengenal beberapa manusia super di luar sana, yang berhasil selamat. Mereka melakukan pemberontakan terhadap Cassandra, sambil mencari cara untuk keluar dari tempat ini, karena di tempat ini hanya ada dua pilihan, yaitu dimakan Alioth atau mereka harus tunduk di bawah perintah Cassandra. Mendengar hal ini, Logan pun mengajak Deadpool menemui para pemberontak untuk mencari cara keluar dari tempat ini. Mereka bertiga lalu dibawa oleh para bandit masuk ke dalam markas Cassandra, yang merupakan mayat Ant-Man yang sangat besar. Di sini terdapat banyak mutan-mutan yang menjadi bawahan Cassandra. Salah satunya adalah Juggernaut. Cassandra kemudian keluar menemui mereka bertiga. Deadpool berkata kalau Cassandra sangat mirip dengan Profesor X, pemimpin X-Men. Cassandra pun mengaku kalau dia adalah saudara kembar Profesor X. Cassandra lalu berkata kalau dia sudah bertahun-tahun mencoba menangkap Johnny dan baru sekarang dia berhasil menangkapnya. Deadpool pun memberitahu Cassandra kalau Johnny selalu menjelek-jelekkan Cassandra di sepanjang perjalanan. Johnny menyebut kalau Cassandra adalah si botak yang mirip Ipin. Cassandra yang marah langsung membunuh Johnny. Cassandra lalu menyuruh Deadpool dan Wolverine untuk tunduk padanya. Jika menolak, dia akan membiarkan mereka berdua dimakan oleh monster Alioth. Wolverine pun berkata kalau dia tidak akan tunduk pada siapapun. Saat Wolverine maju, Cassandra dengan mudah menyingkirkannya. Deadpool pun memberitahu Cassandra kalau dia tidak akan melawan. Dia hanya ingin pulang. Cassandra pun berkata kalau dia bisa saja memulangkan Deadpool dengan mudah, namun dia malas melakukannya. Cassandra lalu membaca pikiran Deadpool dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kepala Deadpool. Cassandra kini tahu semua masa lalu Deadpool, yang ingin menjadi pahlawan namun selalu mengecewakan semua orang. Wolverine kemudian menusuk Cassandra dari belakang, namun Cassandra dengan mudah melepaskan diri. Cassandra kemudian pergi membiarkan Deadpool dan Wolverine dimakan oleh monster Alioth. Beruntung tepat sebelum dicaplok, Wolverine berhasil menyalakan jetpack, membuat dirinya dan Deadpool berhasil kabur. Wolverine dan Deadpool kemudian terdampar di suatu tempat.
Wolverine mengajak Deadpool mencari para pemberontak seperti yang diberitahukan oleh Johnny sebelumnya untuk mencari cara keluar dari tempat ini. Setelah itu mereka akan menuju kantor TVA, memaksa mereka untuk memperbaiki masa lalu universe milik Wolverine, seperti yang dijanjikan oleh Deadpool sebelumnya. Saat sedang berjalan Wolverine lalu bertanya kepada Deadpool bagaimana cara Logan dari universe-nya mati. Deadpool pun bercerita kalau Logan dari universe-nya mati saat sedang melindungi putri angkatnya yang bernama Laura, yang merupakan kloningannya. Alias Laura juga memiliki semua kekuatan Wolverine. Mereka berdua lalu bertemu dengan varian Deadpool berbentuk anjing yang bernama Dogpole, dan varian Deadpool yang bernama Nicepool yang memiliki dua pistol emas yang sangat keren. Nicepool memberitahu kalau mereka beruntung bertemu dengannya karena jika mereka bertemu dengan pasukan varian Deadpool yang lain yang ada di dalam The Void ini mereka berdua pasti sudah dicincang-cincang. Wolverine lalu bertanya apakah Nicepool tahu di mana tempat persembunyian para pemberontak. Nicepool pun menunjukkan arah tempat markas para pemberontak berada, karena lokasinya sangat jauh. Nicepool meminjamkan mobilnya, agar Deadpool dan Wolverine bisa sampai di sana dengan cepat. Wolverine dan Deadpool pun langsung melesat di tengah jalan. Deadpool bertanya jika TVA bisa merubah masa lalu di universe milik Wolverine, apa yang akan dia lakukan? Ternyata pertanyaan ini membuat Wolverine marah. Ternyata selama ini Deadpool sendiri juga tidak yakin kalau TVA bisa merubah masa lalu atau tidak. Wolverine yang marah langsung menghajar Deadpool yang telah membohonginya. Deadpool pun berkata kalau dia terpaksa mengarang cerita karena dia membutuhkan bantuan Wolverine untuk menyelamatkan universe-nya yang sebentar lagi akan musnah. Deadpool tidak ingin kehilangan teman-temannya, namun Wolverine yang kadung marah akibat dibohongi malah balik menghina Deadpool. Dia menyebut kalau Deadpool adalah manusia tolol yang kekanak-kanakan. Tak heran kalau Avengers tidak pernah mengajaknya. Mendengar hal ini Deadpool pun juga menjadi emosi. Mereka berdua pun bertarung di dalam mobil dengan sengit tanpa henti. Mereka bertarung seharian sampai tengah malam. Keesokan harinya seseorang menemukan mobil yang berisi Wolverine dan Deadpool, yang kelelahan setelah bertarung seharian. Orang itu lalu membawa mereka menuju suatu tempat. Singkat cerita Deadpool yang baru siuman bingung ada di mana. Beberapa orang kemudian datang. Mereka adalah Elektra, Blade, dan Gambit. Mereka adalah para pemberontak yang sebelumnya disebut oleh Johnny. Seorang wanita kemudian muncul. Dia adalah Laura, cloning Wolverine dari universe Deadpool. Deadpool bertanya bagaimana bisa mereka semua bisa terjebak di dalam The Void ini. Mereka semua pun menjawab kalau mereka diculik oleh TVA, sama persis seperti yang dialami oleh Deadpool sebelumnya. Dengan alasan kalau universe mereka akan musnah, mereka semua pun akhirnya sadar kalau mereka sengaja diculik oleh TVA, agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melindungi universe mereka. Saat sedang dihancurkan, Deadpool lalu memberitahu kalau dia sebelumnya berhasil kabur dari markas Cassandra. Deadpool mendengar dengan telinganya sendiri Cassandra berkata kalau dia bisa keluar dari The Void ini. Dengan mudah itu artinya Cassandra tahu jalan keluar dari tempat ini, namun Elektra dan yang lain pesimis karena Cassandra sangatlah kuat. Satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatannya adalah dengan memakaikan helm Magneto atau helm Juggernaut di kepalanya. Namun masalahnya satu-satunya helm Magneto di tempat ini sudah hancur, dan Juggernaut kini menjadi anak buah Cassandra. Pasti akan sulit untuk merebut helmnya. Deadpool pun meyakinkan mereka jika mereka bekerja sama mereka pasti bisa mengalahkan Cassandra. Karena sudah muak selalu bersembunyi, Elektra dan yang lainnya pun setuju. Lagi pula di tempat ini cepat atau lambat mereka juga akan mati dimakan oleh Elliot. Namun Wolverine yang pesimis menolak untuk ikut. Menurutnya mereka semua pasti akan mati. Malam harinya Laura menemui Wolverine yang sedang sendirian luar. Berkata kalau Wolverine mengingatkan dirinya kepada Wolverine yang dulu dia kenal. Wolverine pun menjawab kalau dia bukan pahlawan seperti yang ada di pikiran Laura. Dia mengaku kalau dirinya adalah Wolverine terburuk dari semua Wolverine di multiverse. Dia pun bercerita kalau dahulu dia menolak teman-temannya untuk bergabung di dalam X-Men, dan kecerobohannya sendiri membuat manusia semakin membenci para mutan. Pada suatu hari Wolverine menjadi sangat mabuk dan tidak sadar. Setelah dia sadar dia melihat semua teman-temannya telah tewas. Kostum kuning ini adalah satu-satunya benda kenang-kenangan untuk mengingat teman-temannya yang sudah tewas. Laura lalu berkata kalau dia yakin Wolverine adalah orang yang baik. Laura meminta Wolverine untuk ikut berjuang besok melawan Cassandra. Di tempat lain Pyro menelepon Paradox. Dia melaporkan kalau Deadpool dan Wolverine berhasil kabur. Karena Cassandra tidak langsung membunuh mereka berdua, malah sepertinya Cassandra tertarik dengan mereka berdua. Paradox pun menyuruh Pyro untuk menyingkirkan Deadpool dan Wolverine. Karena sebentar lagi, mesin Time Reaper-nya sudah jadi, Paradox tidak ingin ada yang mengganggunya. Bila perlu Paradox menyuruh Pyro untuk membunuh Cassandra juga. Keesokan harinya Deadpool, Elektra, Gambit, Blade, dan Laura mulai bergerak menuju markas Cassandra. Blade lalu menembakkan bazooka untuk menjebol masuk markas Cassandra. Sesampainya di dalam, mereka langsung dihadang oleh anak buah Cassandra. Wolverine kemudian keluar dari dalam bagasi mobil. Ternyata dia ikut membantu yang lainnya. Mereka semua pun mulai maju bertarung melawan anak buah Cassandra. Di tengah-tengah pertarungan,
Deadpool dan Wolverine masuk ke dalam markas menemui Cassandra. Sementara di luar yang lain berusaha merebut helm Juggernaut. Di dalam dengan mudah Cassandra membanting Deadpool hingga tak berdaya. Cassandra lalu menahan Wolverine hingga tak bisa bergerak. Sedangkan di luar, dengan susah payah Laura menebas kaki Juggernaut dan memenggal kepalanya. Cassandra mengaku kalau dia merasa senang karena baru pertama kali bertemu dengan varian Wolverine. Di dalam The Void ini, Cassandra yang penasaran lalu membaca pikiran Wolverine dengan memasukkan tangannya ke dalam kepala Wolverine. Di saat Cassandra sedang membaca pikiran Wolverine, dari luar Laura melempar helm Juggernaut ke dalam dan berhasil ditangkap oleh Deadpool. Deadpool langsung memasangkan helm itu ke kepala Cassandra, membuatnya kehilangan kekuatan. Deadpool menyuruh Cassandra mengeluarkan mereka berdua dari dalam The Void. Cassandra pun tertawa karena jika dia dipakaikan helm ini, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, namun jika helm dilepas, Cassandra akan langsung membunuh Deadpool dan Wolverine. Tiba-tiba Pyro datang menembaki Cassandra beberapa kali. Pyro ternyata sudah muak menjadi anak buah Cassandra. Wolverine kemudian menghantam Pyro hingga pingsan. Melihat Cassandra yang sekarat, Wolverine menyuruh Deadpool melepaskan helmnya agar dia bisa menyembuhkan diri. Awalnya Deadpool menolak karena jika dilepaskan, kekuatan Cassandra akan kembali. Dia pasti akan membunuh mereka berdua. Namun Wolverine bersikeras menyuruh Deadpool untuk melepaskan helm itu. Wolverine berkata kalau dia adalah anggota X-Men, dia sangat dekat dengan Profesor X saudara kembar Cassandra. Terlepas dari semua yang telah dilakukan oleh Cassandra, Wolverine yakin jika Profesor X ada di sini, dia pasti juga akan menyelamatkan Cassandra. Wolverine kemudian melepaskan helm itu. Setelah kekuatannya kembali, Cassandra pun langsung menyembuhkan diri. Sebagai balas budi karena telah diselamatkan, Cassandra lalu bercerita, beberapa waktu yang lalu, ada seorang penyihir datang ke tempat ini. Sebelum membunuh penyihir itu, Cassandra merebut cincin ajaib miliknya. Itu adalah cincin pembuka portal seperti milik Dr. Strange. Cassandra lalu membuka portal menuju universe asal Deadpool, namun masalahnya dari belakang muncul monster Aliot yang datang dengan kecepatan tinggi. Deadpool dan Wolverine pun langsung berlari masuk ke dalam portal itu, sebelum dicaplok oleh Aliot. Di luar Laura dan yang lain telah berhasil mengalahkan semua anak buah Cassandra. Di tempat lain, Deadpool dan Wolverine akhirnya berhasil masuk ke dalam universe Deadpool Art 105. Tepat di hadapan Peter. Mereka berdua lalu bergegas pergi menuju tempat mesin Time Reaper berada. Sadar kalau Wolverine dan Deadpool berhasil kabur, Paradox langsung keluar menemui mereka berdua. Tiba-tiba muncul portal yang dibuat oleh Cassandra setelah membunuh Pyro. Cassandra langsung membaca pikiran Paradox. Cassandra pun menyadari kalau Paradox sedang membuat alat yang bisa menghancurkan universe. Cassandra pun tertarik dengan alat itu. Dia akan menggunakan alat itu untuk menghancurkan semua universe. Dan hanya menyisakan The Void saja. Cassandra langsung melempar Deadpool dan Wolverine yang mengganggunya. Cassandra kemudian menyeret Paradox masuk ke tempat di mana Time Reaper itu berada. Di dalam markas TVA, seorang petugas melaporkan kepada pemimpin TVA B50, kalau dia mendeteksi adanya aktivitas mesin Time Reaper ilegal di Universe Earth 105. Sementara itu Deadpool dan Wolverine yang baru siuman, merasakan ada sesuatu yang datang dari dalam portal. Itu adalah Dogpole dan Nicepole. Nicepole lalu memberitahu kalau pasukan Deadpool diperintahkan oleh Cassandra untuk datang menghentikan Deadpool dan Wolverine. Dari belakang muncul puluhan varian Deadpool berdatangan, salah satu varian Deadpool yang bernama Ladipole langsung menembaki mereka. Deadpool yang panik menggunakan Nicepole sebagai tameng. Ternyata Nicepole tidak bisa menyembuhkan diri. Nicepole pun akhirnya tewas. Deadpool lalu mengambil pistol emas milik Nicepole yang selama ini dia incar. Deadpool dan Wolverine pun mulai maju melawan puluhan varian Deadpool itu. Mereka berdua membantai semua varian Deadpool yang ada di sana. Setelah membantai semua varian Deadpool itu, mereka berdua lupa kalau para varian Deadpool itu juga bisa menyembuhkan diri. Mereka semua pun bangkit kembali. Seseorang kemudian datang memakai kostum Deadpool, itu adalah Peter. Ternyata semua varian Deadpool itu mengenal Peter. Mereka semua memiliki varian Peter dari universe mereka masing-masing. Mereka semua pun senang bisa kembali melihat Peter setelah sekian lama. Melihat para varian Deadpool itu teralihkan, Deadpool dan Wolverine bergegas masuk ke dalam tempat mesin Time Reaper berada. Di dalam Cassandra mendekati mesin Time Reaper, dia mulai menyedot kekuatan mesin itu. Agar dia sendiri bisa menghancurkan universe sesuka hatinya. Di luar, Deadpool dan Wolverine bertanya kepada Paradox, bagaimana caranya menghentikan mesin Time Reaper? Paradox menjelaskan kalau mesin Time Reaper mendapatkan daya dari ruang bawah tanah. Di sana ada dua tabung yang berisi materi dan antimateri. Secara teori mereka bisa menghancurkan mesin itu dengan membuat arus pendek. Dengan cara menghubungkan tabung materi dan antimateri itu. Namun resikonya, orang yang melakukannya akan hancur berkeping-keping. Melihat Cassandra Nova yang sudah mulai menghancurkan universe ini, Deadpool dan Wolverine pun tidak punya pilihan lain. Mereka berdua langsung menuju ruang bawah tanah. Deadpool menyuruh Wolverine untuk mundur karena dia yang akan mengorbankan diri, menyelamatkan universe ini, namun Wolverine menolak, dia menyuruh Deadpool untuk mundur. Karena Deadpool masih memiliki orang-orang yang harus dia lindungi.
Sementara Wolverine sendiri sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Di saat Wolverine akan memasuki ruangan, Deadpool langsung menghantam Wolverine dan memaksanya keluar. Deadpool lalu masuk dan mengunci pintu itu. Deadpool sendirilah yang akan mengorbankan diri menyelamatkan universe ini. Deadpool pun mulai memegang satu tabung dan berusaha meraih tabung lainnya. Sementara itu di tempat lain, Cassandra sudah mulai menghancurkan universe. Melihat Deadpool berusaha sendirian, Wolverine berusaha keras menghantam pintu untuk masuk. Setelah menjebol pintu, Wolverine langsung membantu Deadpool memegang kedua tabung itu dan berhasil. Apa yang mereka berdua lakukan berhasil membuat arus pendek, mengakibatkan mesin Time Reaper meledak dan membunuh Cassandra. Setelah situasi tenang kembali, pemimpin TVA B-15 datang untuk menangkap Parados yang telah menggunakan mesin Time Reaper tanpa izin. Dari belakang Deadpool dan Wolverine kembali muncul. Mereka berdua berhasil selamat. B-15 lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan varian Deadpool yang ada di sini ke dalam The Void. Peter kemudian datang memberitahu kalau Deadpool yang ini bukan berasal dari The Void, tapi memang berasal dari universe ini. Setelah menangkap Parados, B-15 memperlihatkan kalau universe yang Deadpool tinggali ini mulai beregenerasi dan tidak jadi musnah. Deadpool dan Wolverine telah berhasil menyelamatkan universe ini. Deadpool lalu meminta tolong kepada B-15 untuk mengeluarkan teman-temannya yang telah membantunya keluar dari dalam The Void, yang saat ini masih terjebak di dalam The Void. B-15 pun menjawab kalau dia akan mengusahakannya. Deadpool lalu bertanya, apakah TVA bisa membantu memperbaiki masa lalu di universe Wolverine? B-15 menjawab, justru masa lalu kelam Wolverine itulah yang telah membuat Wolverine itu kini menyelamatkan universe ini. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki, dia pun kemudian pergi. Sadar kalau Wolverine sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Deadpool pun mengajak Wolverine untuk tinggal dengannya. Deadpool memperkenalkan Wolverine dan Laura, yang sudah dibebaskan, kepada semua sahabat-sahabatnya. Deadpool juga memberanikan diri untuk balikan dengan Vanessa. Vanessa pun bersedia menerima Deadpool kembali, dan berakhirlah alur cerita film Deadpool dan Wolverine ini. Guys, semoga kalian terhibur. Jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.